Halo sahabat kreatif, selamat datang kembali di channel Painting Zahida, tempat di mana setiap helai kain bisa menjadi media untuk mengekspresikan keindahan, cinta, dan imajinasi tanpa batas. Terima kasih sudah klik video ini, dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan tutorial-tutorial melukis kain terbaru dari kami. Hari ini, kita akan masuk ke dalam dunia flora yang memikat, karena kita akan belajar cara membuat pola bunga rosella di atas kain. Bunga rosella bukan hanya dikenal karena manfaat kesehatannya, tapi juga karena bentuknya yang eksotis dan kelopaknya yang tajam serta tegas. Karakter ini membuat rosella jadi pilihan menarik untuk dijadikan pola utama dalam lukisan kain, baik itu untuk hijab lukis, tote bag lukis, atau bahkan kemeja santai bermotif alami. Di tutorial ini, aku akan ajak kamu melangkah pelan-pelan. Kita mulai dari mengenali bentuk dasar bunga rosella, bagaimana cara menyusun komposisinya supaya harmonis di permukaan kain, hingga menggambar garis demi garis dengan pensil kaca yang halus. Aku juga akan berbagi tips bagaimana membuat efek tumpuk kelopak yang memberi kesan realistis dan hidup, sekaligus menjaga agar pola tetap simetris dan dinamis. Kamu nggak perlu jadi ahli gambar kok untuk ikutan. Tutorial ini cocok banget buat pemula maupun kamu yang udah sering berkarya di media kain. Yang penting, kamu siapkan alat-alat seperti kain polos, katun atau rayon lebih bagus, pensil kaca untuk sketsa, penghapus halus, dan sedikit kesabaran serta semangat untuk berproses. Jadi, yuk, siapkan tempat yang nyaman, putar video ini sambil ikut langkah-langkahnya, dan biarkan tanganmu menari menciptakan keindahan dalam pola bunga rosella. Karena setiap goresan, sekecil apapun, adalah bentuk cinta yang tertuang lewat warna. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Selamat berkarya! Tutorial kali ini akan membawamu ke dalam proses kreatif yang penuh ketelitian dan keindahan. Kita akan membuat pola bunga rosella yang kompleks, bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai pernyataan seni di atas kain. Bunga rosella dipilih bukan tanpa alasan. Ia memiliki bentuk kelopak yang khas, tegas dan memanjang, dengan ujung runcing yang menyeratkan keanggunan yang liar. Karakter bunganya begitu kuat sehingga menjadi pilihan tepat untuk motif utama pada kain lukis seperti hijab, tote bag, atau bahkan kemeja panjang yang artistik. Langkah pertama sebelum menggambar adalah memahami bentuk dan karakteristik bunga rosella itu sendiri. Ia memiliki struktur kelopak yang bertumpuk dalam susunan spiral. Kelopak luarnya lebih lebar dan mengembang, sedangkan kelopak dalamnya tampak lebih padat. Setiap kelopak memiliki garis serat yang mengarah ke pusat, memberi kesan hidup dan terstruktur. Bentuk daun rosella juga menarik. Ia panjang dan runcing, dengan serat halus yang menyebar dari tulang daun utama, memberi kesan dinamis yang mendukung irama pola secara keseluruhan. Saat semua alat sudah siap, bentangkan kain di atas permukaan datar. Pastikan kain tidak bergeser agar sketsa tetap presisi. Gunakan lakban kertas di keempat sudut atau klip khusus untuk menahan posisinya. Langkah berikutnya adalah menentukan titik pusat dari pola yang akan kita buat. Ambil penggaris lalu buat garis bantu horizontal dan vertikal untuk membagi kain menjadi 4 bagian. Titik temu di tengah bisa kamu jadikan sebagai titik fokus, atau kamu bisa memilih salah satu sisi diagonal untuk menciptakan kesan asimetris yang lebih modern. Setelah titik pusat ditentukan, mulailah membuat lingkaran panduan di sekitarnya. Lingkaran ini bukan bagian dari motif utama, tetapi hanya pembantu untuk mengatur sebaran arah kelopak dan daun agar komposisinya seimbang. Di tengah lingkaran, gambar putik bunga sebagai titik awal kelopak. Dari titik tersebut, tarik garis-garis panduan spiral ke arah luar, menandai jalur tumbuhnya kelopak bunga rosella. Buat sketsa kelopak satu persatu, dimulai dari yang paling depan. Pastikan setiap kelopak memiliki bentuk melengkung dengan ujung yang runcing. Jangan lupa tambahkan garis lengkung lembut di dalam kelopak untuk menunjukkan efek lipatan. Setelah itu lanjutkan dengan kelopak-kelopak di bagian belakang. Bentuknya lebih pendek dan terlihat menyembul dari balik kelopak depan. Tambahkan juga beberapa bayangan halus untuk memberi kedalaman. Di sekitar bunga utama, tambahkan 2 atau 3 kuntum muda. Kuntum ini menggambarkan bunga yang belum mekar sepenuhnya. Bentuknya menyerupai tetesan air dengan ujung sedikit terbuka. Letakkan kuntum ini di sisi kanan dan kiri bunga utama, atau sesuaikan dengan arah cabang yang kamu rencanakan nanti. Tambahkan daun di antara celah-celah ruang kosong. Buat daun memanjang keluar dengan ujung yang tajam. Tambahkan garis tulang daun di tengah, lalu buat cabang serat-serat kecil ke arah samping secara teratur. Arahkan daun agar mengikuti alur gerak pola secara keseluruhan.
Misalnya, jika kelopak utama menghadap ke kanan atas, arahkan daun ke kiri bawah agar tercipta keseimbangan visual. Selanjutnya, hubungkan semua elemen tadi menggunakan garis cabang yang mengalir. Gunakan garis lengkung untuk menghubungkan bunga utama dengan kuntum dan daun. Buat seolah cabangnya melengkung lembut mengikuti hembusan angin. Kamu bisa memberi sedikit simpul atau tonjolan di tengah garis cabang agar terlihat alami. Jika ingin lebih kaya tekstur, kamu bisa menambahkan cabang tambahan yang bercabang 2 atau 3 di bagian ujung, membentuk pola seperti pohon kecil. Saat semua elemen utama sudah selesai, kini waktunya mempercantik latar belakang dengan ornamen pendukung. Ornamen ini tidak wajib, tapi sangat membantu menciptakan kesan kompleks. Kamu bisa menambahkan garis-garis tipis yang menyerupai bayangan kelopak. Atau membuat efek serbuk sari dengan titik-titik kecil berderet membentuk jalur angin. Beberapa garis melengkung di antara daun juga bisa kamu tambahkan sebagai frame visual yang halus. Setelah semua sketsa selesai, periksa keseluruhan pola dari jarak 1 meter. Dengan cara ini kamu bisa melihat apakah ada bagian yang terlalu penuh atau terlalu kosong. Jika ada kelopak yang tampak sempit, kamu bisa menambahkan lipatan ekstra atau garis bayangan. Jika ada ruang kosong yang mengganggu, kamu bisa mengisi dengan ornamen kecil seperti bintik, garis lengkung, atau daun kecil. Pastikan semuanya seimbang dan menyatu. Langkah selanjutnya adalah menegaskan garis-garis utama. Gunakan pensil kaca yang lebih gelap atau tumpulkan pensil sebelumnya agar garisnya lebih terlihat. Hindari terlalu banyak tekanan agar tidak merusak serat kain. Jika ada garis yang salah, gunakan kain basah atau penghapus khusus untuk membersihkan. Jangan gunakan penghapus karet biasa karena bisa meninggalkan noda. Kini pola bunga rosella kompleksmu sudah selesai. Kamu bisa mengadaptasinya untuk berbagai kebutuhan. Jika ingin diaplikasikan pada hijab, letakkan pola utama di bagian ujung kanan dan kiri bawah agar tidak mengganggu bagian tengah yang biasa dilipat saat dipakai. Untuk tote bag, posisikan bunga utama di tengah tas dan seimbangkan dengan cabang atau daun yang menjalar ke sudut tas. Jika untuk kemeja, cobalah menyusun pola dari bahu turun ke dada atau di bagian bawah kemeja, membentuk panel vertikal yang memanjang. Pola ini juga bisa kamu ubah ukurannya. Jika kamu ingin pola yang dramatis, perbesar bunga utama dan buat daun-daunnya lebih panjang. Untuk tampilan yang lembut, perkecil kelopak dan perbanyak ornamen kecil di sekitar pola. Yang penting, tetap jaga keseimbangan dan harmoni dalam tiap goresan. Membuat pola bunga rosella yang kompleks adalah bentuk latihan kesabaran dan ketelitian. Setiap garis membawa energi dan makna. Tidak ada yang sia-sia dalam proses seni. Bahkan sketsa kecil yang tampak sederhana bisa menjadi pusat perhatian ketika ditempatkan dengan tepat. Jangan takut untuk berlatih terus. Setiap karya akan membawamu pada peningkatan. Jika kamu merasa belum sempurna, jangan kecewa. Seni bukan soal hasil akhir semata. Ia adalah perjalanan batin yang tertuang lewat warna dan garis. Setiap bunga rosella yang kamu gambar punya nyawa, karena ia lahir dari jiwamu yang mencintai keindahan. Terima kasih sudah menemani hingga akhir video tutorial kali ini bersama Painting Zahida. Semoga proses menggambar pola bunga rosella yang kompleks ini bisa memberi inspirasi dan semangat baru dalam perjalanan kreatifmu. Setiap lekukan kelopak, garis daun, dan untaian cabang yang kamu buat bukan hanya sekadar bentuk di atas kain, tetapi juga cerminan dari ketekunan, kesabaran, dan keindahan yang lahir dari hatimu sendiri. Mungkin di awal tadi kamu merasa bingung, takut garisnya tidak simetris, atau khawatir pola yang kamu buat tidak sebagus yang dibayangkan. Tapi percayalah, dalam dunia seni, tidak ada kata salah. Justru ketidaksempurnaan itulah yang membuat setiap karya punya karakter unik dan tak tergantikan. Sama seperti bunga rosella yang tumbuh liar namun tetap memesona, karyamu juga akan tumbuh menjadi sesuatu yang membanggakan ketika kamu berani memulai dan terus mencoba. Seni bukan hanya soal hasil akhir, tapi soal proses. Dan kamu sudah menjalani proses itu hari ini. Dari mulai membentangkan kain, menggambar garis pertama, sampai menambahkan detail-detail kecil yang membuat pola menjadi hidup, semua itu adalah bagian dari latihan jiwa yang tak ternilai harganya. Jadi beri apresiasi pada dirimu sendiri, karena kamu sudah membuat langkah besar hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya ke teman-temanmu yang juga menyukai seni lukis kain. Semakin banyak yang terinspirasi, semakin besar pula komunitas kreatif yang kita bangun bersama. Dan kalau kamu ingin karyamu dilihat oleh tim Painting Zahida, kamu bisa unggah hasil pola bunga rosellamu ke Instagram atau media sosial lainnya, lalu tag akun kami dengan hashtag Painting Zahida. Kami senang sekali melihat hasil karya dari sahabat-sahabat kreatif di seluruh Indonesia, bahkan dunia.
Jangan lupa untuk klik tombol like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Setiap minggunya, akan ada konten baru dari kami, mulai dari tutorial pola bunga, cara pewarnaan, inspirasi desain, hingga tips-tips dalam dunia lukis kain yang pastinya akan semakin memperkaya skill dan kreativitasmu. Dan jika ada pertanyaan, saran, atau ide tutorial yang ingin kamu lihat di video selanjutnya, tuliskan saja di kolom komentar. Semua masukan akan kami baca dan jadikan bahan pertimbangan untuk konten ke depan. Karena channel ini bukan hanya milik kami, tapi juga milik kamu, dan semua orang yang mencintai seni dan warna. Akhir kata, teruslah berkarya. Karena setiap goresan, sekecil apapun, punya makna. Setiap warna yang kamu pilih, setiap bentuk yang kamu ciptakan, adalah ungkapan jujur dari dirimu sendiri. Jangan takut untuk mengekspresikan diri. Jadilah versi terbaik dari dirimu lewat karya-karya yang tulus dan penuh cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami di Painting Zahida. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan pernah berhenti mencintai proses.